Nah, jadi di sini kami ingin mewawancarai salah satu dari pemandu Museum Betawi yang bernama Bapak Nasrul. Ya. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Nasrul terkait dengan kebudayaan dan juga kesenian dari Betawi. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah kuliner dari Betawi. Gini nih Pak, biasanya tuh kuliner Betawi yang mana sih yang sering banget disukai sama masyarakat Betawi maupun masyarakat di luar Betawi? Ya, jadi masing-masing ya punya selera. Ada yang suka manis, Iya. ya, atau yang gurih-gurih. Ya, jadi masing-masing orang berbeda. Tapi setiap acara atau pesta selalu ada makanan khas kulinernya, gitu. Misalkan kue pepe yang belang-belang itu, Oh iya. iya, itu juga banyak yang suka, ya. Lalu kue apa lagi? Misalnya tape uli. Ya, tape uli itu selalu bersamaan disajikannya ya. Jadi tapenya agak asam manis dengan ulinya yang legit seperti itu. Lalu ada juga seperti kembang goyang. Ya, kembang goyang kebanyakan orang sih suka seperti itu karena dia enggak terlalu manis, sedang manisnya. Ya. Lalu ada lagi seperti biji ketapang, ya, kembang kelapa, akar kelapa, maaf ya, tadi kan kembang goyang ya, akar kelapa. Lalu ada lagi seperti kue apa ya, yang biasanya banyak di acara pengantin, misalkan kue geplak, ya. Lalu ada lagi wajik, Oh iya, ya wajib. itu memang jarang yang didapetin di luaran sana, ya. Jadi itu mesti ada acara tertentu. Ya, sekarang pun yang jual wajik, geplak juga masih terbatas kalau ada acara-acara besar. Tapi seperti kembang goyang, akar kelapa, biji ketapang masih terdapat, maksudnya kita masih temukan. Apalagi dia waktu acara Lebaran, bukan acara ya, tapi memang sudah tradisi Lebaran. Pasti terdapat makanan Betawi seperti itu. Iya, Kalau tadi kan versi makanannya nih, Pak. ya. Kalau misalkan versi minumannya nih yang seger-seger itu apa ya? Ya, minuman yang segar bisa selendang mayang ya. Jadi karena selendang mayang menggunakan es batu. Jadi kalau nggak menggunakan es batu rasanya kurang segar ya. Jadi mesti pakai es selendang mayang. Lalu ada bir peletok. Nah, bir peletok ini bisa dua mode ya. Jadi kita misalkan pengen yang segar-segar dengan menggunakan batu es. Tapi kalau misalkan cuacanya agak dingin atau malam bisa diangetin yang minum yang hangat-hangat seperti itu bir peletok, nah, dan es selendang mayang. Itu untuk bir Minumnya peletok walaupun dia di kondisi anget ataupun dingin tetap sama ya kualitasnya? sama kualitasnya karena memang terbuat dari jahe menghangatkan badan seperti itu ya. Ada lagi. Oke, sekarang ke pertanyaan yang kedua untuk transportasi. Nah, di era sekarang ini transportasi dari khas yang Betawi gitu yang masih ada sampai sekarang dan masih sering digunakan oleh masyarakat itu apa aja? Ya, transportasinya sekarang itu delman ya, delman ya, andong seperti itu. Jadi memang sudah berkembangnya kemajuan zaman, teknologi banyak mulai ditinggalkan ya, transportasi yang tradisional. Tapi masih bisa ditemukan di beberapa tempat. Nah, di Setu Babakan ini ada delman ya. Jadi memang menggunakan kuda ya, lalu ada gerobaknya sebagai pengangkut rombongan manusianya ya, sebagai alat pengangkutnya. Nah, di setiap hari Sabtu dan Minggu kita ada delman ya yang beroperasi mengelilingi Setu Babakan ini. Nah, untuk transportasi lainnya sudah banyak yang tidak ada, misalkan beca. Beca sudah dilarang beroperasi di Jakarta karena sebagai ibu kota ya. Jadi beca memang dilarang karena mengkhawatirkan sudah banyaknya bis atau mobil-mobil kendaraan bermesin. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya tentang keseniannya Betawi ini. Menurut Bapak, contoh dari kesenian Betawi yang masih melegenda sampai saat ini itu apa? Contoh kesenian ya, Iya. pasti. Misalkan palang pintu
ya, acara pernikahan. Ya, itu masih digunakan hingga saat ini. Ya, jadi itu namanya? Menguji kesiapan dari pihak laki-laki, ya, sudah pantas atau belum dengan pengantin perempuannya, ya, seperti itu misalkan. Nah, jadi palang pintu itu salah satunya. Kemudian gambang kromong keseniannya yang masih terus dilestarikan hingga saat ini karena sebagai hiburan rakyat, ya, digerus dengan perkembangan musik-musik dari barat, ya, dengan yang genrenya bermacam-macam. Nah, di Betawi ada namanya gambang kromong, seperti itu. Lalu juga ada keroncong. Mungkin keroncong Betawi sudah sangat jarang pendengarnya, ya. Nah, lalu juga ada musik sambrah Melayu, seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir ini, tradisi. Jadi tradisi yang masih sering digunakan atau masih sering melekat di masyarakat ini apa aja? Ya, tradisi misalkan, ya, tadi kalau misalkan akikah, ya, kita punya anak, ya kan, melahirkan. Nah, begitu umur 7 hari, 14 hari atau 40 hari biasanya dilakukan akikah. Ya, akikah ini memotong rambut dari anak bayi, ya. Terus dilakukan penyembelihan 2 buah ekor untuk 1 orang anak laki-laki, ya. Jadi kalau anaknya perempuan cukup 1 ekor kambing sebagai akikah kurbannya. Itu bukan kurbannya, akikah, ya. Jadi 2 buah kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, lalu ada juga, ya, tradisinya seperti 7 bulan, ya, begitu istrinya melahirkan dari seorang suami, ya, suami istri, lalu istrinya melahirkan, diadakan acara 7 bulan, ya, untuk mendoakan cabang bayi, ya, supaya menjadi anak yang soleh soleha, ya. Lalu juga ada acara bebarit, ya, atau sedekah bumi, ya. Intinya kita bersyukur, ya, atas segala nikmat yang telah kita dapat. Nah, seperti itu. Oke, jadi sekian dari wawancara kami bersama Bapak Nasrul. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan ini bernama kue pepe. Jadi, kue pepe ini merupakan kue yang sangat lembut dan juga kenyal dengan warna-warni yang ada di dalam setiap lapisnya juga tak kalah menggugah. Kue pepe ini begitu spesial di kalangan masyarakat Betawi yang biasanya disajikan di setiap acara perkawinan. Keberadaan kue pepe ini juga disebut-sebut sebagai simbol dari hubungan erat dalam persaudaraan yang tak putus. Dengan quotes, lengket terus seperti kue pepe. Nah, kue pepe ini menyimpan nilai-nilai kehidupan yang diyakini oleh masyarakat Betawi. Tape uli adalah makanan khas Betawi yang terdiri dari tape dan uli. Kudapan keduanya sama-sama berbahan dasar beras ketan dengan proses pembuatan yang berbeda. Tape adalah beras ketan hitam yang difermentasi sehingga mempunyai rasa asam manis yang meleleh di mulut ketika disantap. Makanan selanjutnya di sini adalah kerak telur. Jadi, kerak telur ini diciptakan pada tahun 1920-an dari hasil percobaan sekelompok masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berawal dari buah kelapa yang berlimpah di daerah tersebut, masyarakat Betawi pun mencoba mengolah kelapa tersebut menjadi beragam aneka makanan, dan terbitlah kerak telur. Kerak telur ini biasanya dijajakan oleh pedagang di pinggir jalan atau saat momen perayaan Jakarta. Dalam perkembangannya, kerak telur dapat dijumpai setiap harinya di beberapa kawasan di kota Jakarta. Pada tahun 1970-an, masyarakat Betawi mulai menjajakan kudapan ini di sekitar Tugu Monumen Nasional atau Monas. Selanjutnya di sini ada minuman yang bernama selendang mayang. Selendang mayang ini dikenal pada akhir abad ke-19. Minuman ini memiliki cita rasa khas perpaduan manis dan juga gurih.
warnanya cantik dari tepung sagu, serta diguyur dengan kuah santan yang gurih. Nama selendang mayang tak lepas dari cerita rakyat si Jampang Mayangsari, yang muncul di awal tahun 1900-an dengan tokoh Mayangsari yang terkenal cantik. Nama mayang kemudian menggambarkan tata warna dan komposisi pada es selendang mayang yang terlihat cantik dan indah. Sedangkan selendang menggambarkan tekstur kue lapis yang lebar dan lemah gemulai layaknya selendang. Selanjutnya, di sini ada bir peletok. Bir peletok atau bir Betawi adalah minuman khas masyarakat Betawi yang sudah populer sejak zaman kolonial. Minuman ini dibuat dari bahan godokan 13 macam rempah. Bahan-bahannya yaitu jahe merah, serai, kunyit, kayu secang, kayu manis, lada hitam, daun pandan, daun jeruk, biji pala, kapulaga, kembang lawang, serta cengkeh, dan juga ditambah dengan gula dan garam. Hingga saat ini lantaran banyak sekali pengrajin yang mampu memproduksi bir peletok, maka tak ada yang bisa mengklaim bahwa buatan salah satu pengrajin adalah yang asli. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di kebun kelapa. Nasib sungguh beruntung punya kekasih suka tertawa. La 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 la, laju laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. La 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 la, oh, laju sekali ke Surabaya. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Belenong di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali. Surilang jot-enjotan, dua semangka makanan raja.
kayak jatuh. Yang manis sampai orangnya aye yang paling botok. Ikan pedang kalau tertimun, ikan tembang sayur santan. Daripada aye ngelamun, mendingan anda manis buah pepaya, manis sape aye yang